upaya pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus sehingga memperoleh haknya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nanti ini diperbaiki ya, nomor 4 nih ya. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK serta kuasa hukum saudara Andri Yunus sebagai bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan masyarakat Indonesia. Coba ini dulu dibuka dulu draftnya tadi. Kita edit bareng-bareng ya yang poin 4 itu. Sebelum nanti saya tanyakan pandangan ini ya, fraksi masing-masing ya. Yang poin 4 coba. Coba mulai dari poin pertama deh. Komisi 3 mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus. Nah ini dia nih, pelaku kasusnya hilang loh, pelaku penyiraman. Coba teman-teman sekretariat tolong dong ditampilkan aja. Ini teman-teman kita menunjukkan aspek transparansi Komisi 3 ya. Jadi kita buka semua prosesnya perumusan kesimpulan ini ke teman-teman. Coba dong, tolong dong. Oke. Ya, yang pertama, Komisi 3 mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku. Nah, kasusnya hilangin. Penyiraman. Oke. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras saudara Andri Yunus dengan mempedomani, bukan mempedomani, ini memedomani apa mempedomani ini bahasa Indonesianya, ketentuan pasal. Nah, ini udah benar ya. 3. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK, ini LPSK disebutkan nanti ini ya kepanjangannya, baru dalam kurung LPSK, untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sudah benar. Yang 4, Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan, nah ini dia nih, yang terbaik bagi upaya pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus. Titik aja. Sudah itu aja. Jadi bingung gitu loh. Tapi itu sudah jelas tuh. Jadi yang jelas dia harus dapat kesehatan yang terbaik gitu. Jangan dikasih kelas 3, kelas berapa gitu. Maksudnya itu yang poin 4. Jadi dia harus yang VIP gitu. Jadi nanti yang kelima, Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK dan kuasa hukum Andri Yunus sebagai bentuk komitmen. Jadi teman-teman, nanti ada 2 pengambilan putusan ya. Yang pertama adalah apakah setuju dengan 5 poin ini, yang kedua persetujuan masing-masing fraksi terkait pembentukan panja. Langsung kita lakukan di sini. Oke. Yang pertama, pandangan dari fraksi Partai PDI Perjuangan, kami persilakan Pak Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, Ketua Komisi 3, anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi kerja Polda Metro Jaya yang di-backup oleh Barreskrim Polri begitu cepat mengungkap
kasus ini. Dia meneliti sekian banyak CCTV 100 lebih sehingga didapatkan bahwa pelakunya itu berawal dari TKP mundur sampai dia melarikan diri itu terekam semua, sehingga sudah terungkap siapa sih sebetulnya pelakunya itu. Dan rekan-rekan saya kira sudah mengetahui bahwa dari POM TNI juga sudah press release. Tentunya nanti pelaksanaannya, karena kemungkinan ini berkembang kasusnya bukan dari rekan-rekan TNI sendiri yang terlibat, tentunya ada mungkin orang sipil yang terlibat karena perkembangan segala macam nanti penyidikannya. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi tadi, kita akan berpedoman pada pasal 170 KUHP yang baru ini tentang bagaimana persidangan antara militer dengan sipil. Di situ akan tergambar nanti. Yang kedua, saya sangat setuju dibentuknya panja untuk mengawal bagaimana selanjutnya penyidikannya, pengembangannya, kemudian nanti di dalam persidangan, sehingga Komisi 3 akan mengawal itu. Dan mudah-mudahan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, bahwa di dalam kasus ini ada pelaku, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Ini yang kita akan ungkap, makanya kita bentuk panja untuk mengawal ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju ya, terhadap 5 poin kesimpulan rapat dan pembentukan panja ya. Jadi setuju. Oke, Golkar, kami persilakan Bapak Sudeson Tandra. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, dan teman-teman wartawan. Jadi pertama tentu kami mendukung 5 poin kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Pak Ketua. Yang kedua, kami juga sepakat bahwa Komisi 3 dapat membentuk panitia kerja untuk mengawal kasus ini. Kami juga mengutuk keras perbuatan ini, ya, yang bukan saja mengenai saudara Andri Yunus, tapi ini perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang mencederai ya demokrasi kita, di mana itu ada kemungkinan menimbulkan rasa takut ya bagi anggota masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya, yang sudah tentu ini kan dijamin oleh undang-undang. Berikutnya, kami juga meminta kepada pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkap secara tuntas semua yang terlibat di dalamnya. Ya, kalau kita sudah melihat tadi kami juga baru dari Polda Metro. Terima kasih juga untuk Polda Metro, Kapolda Metro dan jajarannya yang sudah bekerja dengan sedemikian kerasnya untuk bagaimana mengungkap persoalan ini. Tapi kalau kami melihat dari jalannya skenario ini, antara Andri Yunus dan penyiram itu tidak saling mengenal. Oleh karena itu kami minta agar kasus ini diungkap seterang-terangnya, baik yang menyuruh melakukan, memfasilitasi, dan yang melakukan penyiraman itu. Karena ini sudah menjadi perhatian publik dan ini sudah mencederai prinsip-prinsip penegakan hukum dan demokrasi kita. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Ketua. Setuju ya Pak Golkar 5 poin kesimpulan Komisi 3 dan pembentukan panja. Berikutnya Partai Gerindra, Pak Bimantoro Wiono. Terima kasih pimpinan. Kami dari fraksi Partai Gerindra
mendukung dan menyetujui kesimpulan rapat Komisi 3 dan juga pembentukan panja tentang penyerangan air keras. Selanjutnya kami pun mengapresiasi langkah cepat daripada Polda Metro, khususnya dari penyidik di Reskrimum, karena kami melihat kecepatan, ketepatan, dan juga ketelitian dalam pembuktian CCTV yang begitu detail yang tadi pun disampaikan pada saat preskon di Polda Metro. Oleh karena itu, kami pun mendukung serta mensupport Polri agar bisa mengusut tuntas kasus ini. Tadi pun disampaikan juga bisa juga dimasukkan dalam pasal koneksitas pasal 170 KUHP yang baru apabila ada aktor intelektual KUHP yang baru. Apabila ada aktor intelektual ataupun pihak-pihak sipil yang terkait, ini harus dibuka secara terang benderang sehingga tidak menjadi keraguan, karena secara clear bahwa Presiden Prabowo sangat berkomitmen dalam penanganan HAM dan memaksimalkan keadilan untuk hak asasi manusia. Terima kasih pimpinan. Berikutnya fraksi Partai Nasdem, Pak Mahfud Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Ketua Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3, dan juga teman-teman dari media. Kami dari Partai Nasdem pertama-tama tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya dengan jajarannya, khususnya Dirkrimum, yang telah menjalankan perintah Pak Kapolri. Setelah Pak Kapolri juga mendapatkan perintah langsung dari Pak Prabowo untuk segera mengungkap kasus ini. Dan ini dilakukan dengan secara baik, tidak sampai seminggu. Alhamdulillah, kejadian di hari Kamis minggu yang lalu, ini hari Rabu sudah bisa gambaran makin jelas. Polda Metro Jaya sudah melakukan rilis tentang pelakunya dengan gamblang. Itulah manfaat teknologi yang ada, dari ujung ke ujung bisa terbaca. Mau merencanakan kegiatan sampai pelaksananya, mau kabur kemana bisa juga terungkap oleh CCTV yang ada, dan polisi bisa menggait ini. Kemudian setelah Polri merilis tentang apa yang ada, dari pihak POM juga melakukan rilis dengan menyebutkan pelakunya 4 orang. Itu kita juga apresiasi semuanya. Kita berharap tentunya bisa berkembang tidak sebatas pada orang itu seperti yang disampaikan Ketua. Kita sepakat dan setuju pendapat ini, kemudian dilakukan panja dari Komisi 3 untuk mengawal kasus ini sehingga tidak berhenti pada pelaku ini saja. Tentunya seperti yang disampaikan tadi, ada yang menyuruh melakukan, ada yang melakukan, siapa di balik semuanya itu. Yang membantu melakukan, yaitu tentunya bisa terungkap dengan gamblang dan jelas. Saya percaya dengan Polri yang sangat profesional dan transparan untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Salah satu Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Ya, berikutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdullah atau Gus Abduh panggilannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati semua teman-teman media. Pada prinsipnya kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengutuk keras dengan adanya pembungkaman terhadap aktivis atau pelaku yang kritis terhadap demokrasi ataupun negara ataupun pemerintah. Ini memang kejadian yang sangat miris, tapi lagi-lagi kita apresiasi untuk teman-teman Polri, teman-teman di Polda Metro. Tidak sampai 1 bulan, tidak sampai hitungan minggu, ini bisa ketemu titik terangnya. Dan Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung adanya panja supaya transparan dan terbuka ini. Aktor intelektualnya siapa, tujuannya apa, pelakunya dari jaringan mana kita buka semuanya. Oleh karena itu
pada saat iklim demokrasi ini berjalan dengan sehat, saya rasa tidak perlulah kekerasan dengan cara membuka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan berikutnya Pak Adang Darujatun dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, ya, Polda Metro khususnya, dan dibantu oleh Barreskrim, karena dalam waktu yang cukup singkat dapat mengungkap kasus ini. Terus terang saja saya ingin lebih menekankan kembali apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini Ketua Komisi, ya, apapun juga apresiasi Polri dan seluruh jajarannya kita apresiasi yang sangat tinggi. Yang tadi saya sampaikan dalam waktu singkat dapat mengungkap kasus ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk rekan-rekan media juga untuk bisa ikut menyebarkan dengan adanya aturan KUHP yang baru. Ini penting, KUHP yang baru ini penting sekali di pasal 170 tentang bagaimana memproses kasus ini sehingga kasus ini bisa terbuka secara luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga kepada lembaga yang diharapkan untuk bisa menjaga saudara Andri Yunus ini, khususnya LPSK, untuk melakukan suatu perlindungan, pengamanan terhadap saksi sesuai dengan tugasnya. Sekali lagi, dengan ini, dengan pertemuan sore hari ini, Komisi 3 berkomitmen untuk membentuk panja sehingga kita dapat mengikuti proses pelaksanaan penyidikan, pelaksanaan selanjutnya sampai penegakan hukum dapat diikuti oleh Komisi 3 dengan secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat bagaimana kita mewakili masyarakat dalam proses penegakan hukum di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Ibu Widya dari Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3, beserta seluruh rekan Komisi 3, yang saya banggakan para rekan-rekan wartawan, ya. Tentu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, khususnya Polda Metro Jaya, atas langkah cepat, profesional dan transparan dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus sehingga menetapkan para tersangka. Sampai menetapkan para tersangka ini menunjukkan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Yang kedua, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional juga mendukung dan setuju penuh atas langkah Komisi 3 DPR RI untuk membentuk rapat panja guna mengawal kasus ini secara serius. Pengawasan dari DPR sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan objektif, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widya. Nah, terakhir ini, Pak Adang dulu, Pak Adang ya? Pak Adang dulu ya? Terakhir Pak Hinca Panjaitan, Zoom langsung dari mana nih? Dari dapilnya nih. Silakan Pak Hinca. Pak Hinca, coba sekretariat gimana sih dihubungin? Telepon. Ya, telepon ada telepon nggak? Coba ditelepon aja, teleponnya masukkan ke pengeras suara. Nah itu ada suara. Pak Inca. Gak bisa nelpon ya?
Pokoknya setuju. Kirim aja WA aja lo. Setuju gak gitu bos? Itu ada suara tuh. Pak Inca. Ulang. Itu dengar ini. Ini. Pak Inca. Halo. Ini aja suara ini. Baca ini. Pak. Baik. Terima kasih Ketua. Ya, ini dengar suara ini. Ketua dan Ngomong. Iya, apakah sudah mendengar saya? Sudah. Oke, baik. Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, saya Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat ada di Kota Sematang Siantar. Mengikuti konferensi pers dan keputusan ini, fraksi Demokrat menyetujui hasil kesimpulan kita hari ini. Terima kasih. Dan setuju pembentukan panja, Pak Inca? Saya setuju pembentukan panja. Oke. Terima kasih Pak Inca. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Inca nih. Luar biasa nih komitmennya. Oke. Rekan-rekan masing-masing fraksi saya bacakan sekali lagi ya. Poin kesimpulan tadi, nanti terakhir saya kembali tawarkan sesuai mekanisme, kalau setuju kita ketok ya. Pertama saya tawarkan apakah rekan-rekan Komisi 3 menyetujui pembentukan panja Komisi 3 tentang kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andri Yunus? Setuju. Nah, saya bacakan kesimpulan rapat ya yang akan disetujui rekan-rekan. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus penyiraman air keras kepada pembela HAM Andri Yunus, aktivis Kontras, masa persidangan 4 tahun 2025-2026, Rabu 18 Maret 2026. 1. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. 2. Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap sinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dengan mempedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. 3. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK dan kuasa hukum saudara Andri Yunus sebagai bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Setuju? Setuju. Ya, dengan telah selesainya pembacaan kesimpulan tadi dan sepakati rekan-rekan, selesai sudah agenda hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut mau konvers. Kalau ada yang ditanyakan ya 3 aja ya teman-teman ya. Karena ini mau buka puasa nih teman-teman, mau kabur. Masih ada yang nanya? Silakan. Saya Alfons, wartawan Timong. Tanya, pada siang tadi itu kan dilakukan bersamaan ya, maksudnya polisi konferensi pers dan TNI juga melakukan konferensi pers. Dan hasilnya itu ternyata berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.